bahwa memiliki hati yang berkobar-kobar adalah sesuatu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita kalau kita mau melihat hidup kita penuh kemenangan dan kemajuan di dalam Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan mau dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau hati kita berkobar-kobar, maka api yang berkobar-kobar menyala dalam diri kita akan menyambar kepada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya setiap jemaat Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjadi Allah di tangan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, tapi caranya gimana? Mengobarkan pertama-tama hati di dalam diri kita. Halo Starkid, kali ini Profesor Bintang mau melakukan satu percobaan. Starkid, jangan lupa ibadah online Starkid ya. Starkid, let your light shine. Selamat hari Minggu saudara, bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Bulan September telah berlalu dan hari ini kita memasuki bulan Oktober 2021. Dan tema kita pada bulan ini adalah Burning Heart, hati yang berkobar-kobar. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara telah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita saksikan informasi kegiatan gereja kita. Doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah, namun doa akan memberikan kita kekuatan untuk mampu menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, teruslah berdoa. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti selama minggu ini. Ada Morning Chapel, diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Dan ada The Altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa The Altar, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian. Namun Tuhan menciptakan kita untuk berada di dalam komunitas agar kita dapat terkoneksi dengan orang-orang percaya sehingga kita mampu berubah, bertumbuh, dan bermanfaat. Jika saudara belum mempunyai komunitas seperti itu, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar agar saudara dapat dihubungkan dengan komunitas kesan yang sesuai dengan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSG atau Peduli Sesama Jemaat sehingga program PSG masih dapat terus berlangsung sampai saat ini. Berikut laporan keuangan kegiatan PSG selama 1 minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Lukito Budi Harjo dengan tema Divine Interruption. Buatlah catatan agar saudara dapat mempelajarinya lebih lanjut. Setelah itu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mohon siapkan roti dan anggur perjamuan saudara di rumah masing-masing. Lalu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita hari ini. Baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, atau persembahan misi melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar saudara. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Hari ini kita memuji Tuhan. Kita menyatakan kasih Allah yang begitu besar di tengah-tengah kita. Kita rayakan. Kita nyatakan kebesaran kasih-Nya. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Mari bersama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar.
besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Amin. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yesus Tuhanku. Sungguh Engkau tiada bandingnya Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kasih-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Dan tema bulan ini adalah Burning Heart, hati yang berkobar-kobar. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana memiliki hati yang berkobar-kobar. Kalau ada hati yang berkobar-kobar, berarti ada hati yang padam. Memang ini masalah hati, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tetapi pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan kita. Ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar dengan orang yang hatinya padam. Apa perbedaannya? Antara lain, orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar, yang pertama, dia memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, dia punya pengharapan yang kuat. Dia nggak gampang kehilangan pengharapan. Yang ketiga, dia punya optimisme yang tinggi. Dan mereka juga punya daya juang yang kuat. Tidak bisa dihentikan hanya karena ada tantangan, masalah, problem apapun. Karena mereka punya daya juang yang tinggi, daya juang yang kuat. Yang kelima, mereka punya keberanian. Sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan yang rasanya sulit untuk dihadapi, tapi mereka tidak akan kehilangan keberanian. Mereka tidak akan menjadi takut, tapi mereka justru akan terus didorong dengan keberanian yang keluar dari dalam dirinya. Dan mereka juga tidak gampang menjadi capek atau gampang menjadi lelah. Atau orang bilang tidak akan mengalami 4L. Letih, lesu, lelah, lunglai katanya. Nah, saudara, itulah orang yang hatinya berkobar-kobar. Sebaliknya, kalau orang yang hatinya padam, ya mereka nggak punya semangat. Kalau dia kerja, kerjanya pun nggak punya semangat. Kalau dia masih kuliah, kuliahnya pun nggak semangat. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, mengurus rumah tangganya pun nggak semangat. Kalau orang yang tidak punya semangat, bahkan saudara, untuk hidup pun sudah tidak punya semangat. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini sudah nggak punya semangat atau kehilangan semangat, itu salah satu ciri-cirinya bahwa hatimu sedang dalam keadaan padam, bukan dalam keadaan yang berkobar-kobar. Nah, ciri yang lain orang yang hatinya padam, dia nggak punya pengharapan.
Kenapa? Karena hatinya padam, udah nggak ada yang diharapkan lagi. Dan yang ketiga, dia jadi orang yang pesimis, orang yang selalu melihat kepada tantangan, rintangan, kendala daripada hasil yang mau dicapai. Beda sama orang optimis. Kalau orang optimis, lihat kepada hasilnya yang mau dicapai. Tapi kalau orang pesimis, lebih lihat kepada tantangannya, kepada masalahnya, kepada perjuangan yang harus dicapai. Sehingga karena dia pesimis, yang keempat, dia tidak punya daya juang. Kalau orang yang sudah hatinya tidak berkobar-kobar atau hatinya padam, dia udah gak punya daya juang. Dan yang kelima, udah gak punya keberanian. Jangankan ada lawan yang besar, tidak ada lawan aja keberaniannya sudah hilang. Serba takut, mau begini takut, mau begitu takut, mau ngapain pun takut. Takut salah, takut berbuat hal yang keliru, takut banyak, hidup dalam ketakutan. Dan dia jadi orang yang selalu dalam keadaan capek, bukan mudah capek saja, tapi selalu dalam keadaan letih. Karena apa? Sudah tidak ada semangat dalam hidupnya. Jadi kita bisa melihat bahwa memiliki hati yang berkobar-kobar adalah sesuatu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita kalau kita mau melihat hidup kita penuh kemenangan dan kemajuan di dalam Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan mau dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu memiliki hati yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa ada banyak hal yang bisa membuat hati berkobar-kobar. Misalnya, seorang pemuda atau seorang pemudi, baru jadian alias baru pacaran, hatinya berkobar-kobar. Sebagian kita pernah ngalamin itu dulu waktu lagi pacaran, hatinya berkobar-kobar walaupun udah kerja dari pagi sampai malam, capek, tapi tetap semangat aja. Kenapa? Karena baru ketemu pacar, baru pacaran, saudara. Itu hati berkobar-kobar. Atau karyawan, atau mahasiswa yang baru lulus, lalu dia melamar di satu company, satu perusahaan, diterima dengan gaji yang dia harapkan. Semangat, hatinya berkobar-kobar. Karyawan yang baru terima kenaikan gaji, hatinya berkobar-kobar. Tapi saudara, yang dimaksud pada bulan Oktober ini, hati yang berkobar-kobar, bukan yang disebabkan karena hal-hal yang tadi. Kalau saya pakai istilahnya itu adalah hal-hal yang sifatnya horizontal. Dari luar ke dalam. Dapat pacar, senang kita berkobar. Gaji naik, senang kita berkobar-kobar. Hatinya semangatnya berkobar-kobar. Baru lulus dapat pekerjaan dengan gaji yang sesuai yang kita harapkan. Senang hati kita berkobar-kobar. Itu sifatnya horizontal. Dan itu adanya adalah di jiwa kita. Nah, karena itu adanya di jiwa kita, itu bicara tentang emosi. Hati yang berkobar-kobar karena emosi tidak akan bertahan lama. Tapi sepanjang bulan Oktober ini, yang kita mau bahas adalah hati yang berkobar-kobar, bukan di level emosi, bukan di level jiwa, tapi hati yang berkobar-kobar di level roh kita. Manusia mempunyai 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi bukan di level jiwa, tapi di level roh. Itulah yang dialami oleh 5 tokoh yang akan kita bahas sepanjang bulan Oktober ini. Yaitu tokoh yang pertama, Musa. Bagaimana kehidupannya Musa kita akan dengarkan pada hari ini. Dan minggu depan kita akan dengar bagaimana perempuan Samaria yang tadinya hidupnya punya masa lalu, backgroundnya begitu jelek. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah total. Hatinya berkobar-kobar. Bahkan dia bersaksi kepada satu kota Sikar. Dan seluruh penduduk kota Sikar bertobat, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui wanita Samaria ini. Bagaimana orang yang tadinya hatinya padam, orang yang hatinya mengalami kekosongan, mengalami perubahan yang luar biasa, hatinya menjadi berkobar-kobar di dalam Tuhan, hanya karena satu perjumpaan dan dialog yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dan minggu ketiga kita belajar dengan 2 orang murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Hidup mereka dalam keadaan kebingungan. Berita tentang Yesus yang mati disalib, berita tentang Yesus yang bangkit dari kematian membuat mereka menjadi bingung. Sehingga mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke kota Emmaus dalam keadaan yang hatinya padam, mukanya muram. Di situ mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus ajak berbicara kepada mereka, berdialog, dan hati mereka berkobar-kobar. Dari Emmaus mereka kembali lagi ke Yerusalem. Saudara, kita bisa melihat setiap perjumpaan dengan Tuhan, orang akan mengalami perubahan karena hati mereka berkobar-kobar. Demikian juga dengan Petrus dan Saulus yang berubah menjadi Paulus.
Hati mereka berubah, berkobar-kobar ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara, ada berbagai cara yang bisa membuat kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi intinya adalah setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia pasti tidak akan tetap sama. Dia pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari hatinya menyala-nyala di dalam Tuhan. Mungkin luarnya belum terjadi perubahan, tapi di dalamnya terjadi sesuatu perubahan yang sangat besar. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan Musa. Musa lahir di dalam masa yang menurut manusia kurang tepat. Karena itu masa yang sangat keras. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 1, ayat 7 sampai 9, lalu lompat ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi raja yang baru ini, Firaun yang baru ini khawatir karena populasi masyarakat Israel semakin berkembang. Nah kita tahu semua, Israel berada di Mesir pada waktu zamannya Yusuf. Ketika terjadi kelaparan besar di wilayah Mesir dan di wilayah sekitarnya, maka Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir, diberikan tempat di tanah Goshen. Tapi akhirnya mereka berkembang, beranak cucu berkembang, dan jumlah mereka lebih besar dari rakyat Mesir. Sehingga Firaun yang baru ini mulai melakukan penindasan. Di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Kita lompat ayat yang ke-22. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi Firaun memberikan perintah untuk mengurangi jumlah populasi masyarakat Israel, khususnya dalam hal kelahiran. Semua anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Nah pada situasi inilah Musa lahir. Tapi orang tuanya nggak tega dong untuk membunuh anaknya. Melemparkan ke sungai Nil. Jadi orang tuanya memasukkan bayi Musa ini di dalam satu keranjang yang sudah dikasih aspal. Ya, tergala-gala itu adalah aspal. Lalu supaya anti air kan, kedap air. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Dengan harapan anak ini bisa mengalami kehidupan. Dan benar. Putri Firaun yang lagi mandi di sungai Nil melihat. Ada bayi di dalam keranjang dan dia tahu ini pasti bayi orang Ibrani. Tuhan menggerakkan putri Firaun sehingga akhirnya Musa diangkat menjadi anak putri Firaun. Dan selama 40 tahun Musa tinggal di istana dan dapat pendidikan terbaik di Mesir karena dia adalah anak angkat putri Firaun. Jadi Musa ini di Mesir bukan menjadi rakyat biasa. Dia adalah bagian anggota dari kerajaan, dari penguasa Mesir. Dia dapat pendidikan Mesir. Tapi satu kali, Musa hatinya berkobar-kobar ingin menolong masyarakatnya. Ketika dia sudah menjadi dewasa di usia 40 tahun, dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir asli. Dia tahu bahwa dia adalah keturunan Ibrani yang diangkat dari air. Jadi pada waktu satu kali dalam Keluaran pasal yang kedua, 11-15, dia melihat suatu hari ada peristiwa orang Mesir memukul orang Ibrani. Wah, darah Musa mendidih, marah dia. Dia pegang orang Mesir itu, dia bunuh, dan mayatnya disembunyikan dalam pasir. Ini karena apa? Wah, hati Musa berkobar-kobar, dia ingin menolong orang Israel.
Karena lagi dipukuli sama orang Mesir. Tapi itu berlalu. Keesokan harinya pada waktu dia lagi keluar lagi, dia memeriksa lagi. Dia lihat ada 2 orang Israel, 2 orang Ibrani lagi berkelahi. Wah, Musa tegur. Kali ini dia nggak ambil satu, dia bunuh, enggak. Dia tegur. Pada waktu dia tegur, salah satu orang Ibrani itu yang salah, dia bilang, siapa yang akan engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apa kamu bermaksud membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Jadi rupanya perbuatan Musa itu diketahui oleh orang Ibrani. Dan kali ini dibocorkan malah. Wah, Musa menjadi takut. Dia lari dari Mesir dan melarikan diri kemana? Ke Midian. Selama berapa tahun Musa di Midian? 40 tahun. Dan kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-22 dikatakan Musa di Midian menikah dengan Rehuela Sipora, anak Yitro, imam di Midian. Dan di sana dia tinggal selama 40 tahun. Dan di saat dia setelah 40 tahun, di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1-10, Tuhan menampakkan diri melalui semak bukar yang menyala-nyala kepada Musa. Ayat yang pertama dikatakan demikian, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, ini aneh. Dia melihat ada semak duri itu nyala dalam kobaran api, tapi semak durinya nggak dimakan api. Jadi ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita sebagai umat Tuhan kita berdoa, Tuhan mendengar doa umatnya. Lanjut ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita perlu ingat, 40 tahun yang lalu, Musa melarikan diri dari Mesir. Musa bukan orang yang tidak mengerti tentang Mesir. Negeri Mesir bukanlah sesuatu yang asing buat Musa, karena dia selama 40 tahun hidup di Mesir. Bahkan dia menjadi salah satu anggota dari keluarga kerajaan. Jadi Musa mengerti banget ketika Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Wah, itu menjadi satu kerinduan Musa 40 tahun yang lalu. Dan saya percaya pada waktu Musa mendengar itu hatinya berkobar. Tapi Musa juga punya trauma. Sehingga itu sebabnya kalau kita membaca ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-11, pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Di pasal yang keempat. Ada 5 hal yang dialog antara Musa dengan Tuhan. Yang menunjukkan bahwa Musa ini masih punya trauma. Dia bilang begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan membawa Israel keluar dari Mesir.
Musa menyadari dia sendirian, mana mungkin. Mesir adalah negara yang kuat. Mesir adalah negara yang hebat. Pada zaman itu negeri Mesir adalah negeri yang sangat kuat. Musa menyadari mana mungkin. Pertanyaan yang kedua, tapi apabila aku mendapatkan mereka, maksudnya menemui orang Israel yang ada di Mesir, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus ku jawab kepada mereka? Musa menyadari, dulu yang menolak dia juga orang Israel yang ada di Mesir. Jadi dia masih punya trauma, kalau aku datang ke sana, lalu mereka akan tanya, siapa namanya? Itu sebabnya Tuhan menjawab, I am that I am. Aku adalah aku. Tapi Musa masih nggak yakin. Lalu dia bilang, bagaimana jika mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dianggap dia hoax, bohong. Dan Musa mau menyadari, dia punya kerinduan untuk membebaskan bangsa Israel. Sama seperti 40 tahun yang lalu, dia punya kerinduan untuk menolong umat Tuhan, yaitu bangsanya dia, darah dagingnya sendiri. Tetapi dia juga punya trauma. Bahkan di pertanyaan yang keempat, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dan akhirnya Tuhan bilang, ada abangmu, Harun, aku sudah suruh dia ke tempat kamu, menemui kamu. Saudara, orang kalau punya pengalaman traumatis, pengalaman trauma seringkali menjadi penghalang. Seringkali yang membuat kita menjadi ragu-ragu pada waktu kita mau maju. Hatinya berkobar-kobar, tapi pengalaman trauma seringkali menghambat. Bahkan sampai akhirnya Musa memberanikan diri sama Tuhan. Di dialog yang kelima dia bilang ini, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Musa menyadari, jangan aku Tuhan, kayaknya aku gak sanggup. Dia lupa bahwa selama 40 tahun, dia adalah anak putri Firaun mendapat pendidikan tinggi di Mesir. Dia lupa Musa punya kapasitas yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi karena pengalaman traumatis, pengalaman yang membuat dia trauma, dia sampai udah utus saja orang lain dah. Tapi kita tahu di dalam perjalanan hidup Musa, dia nggak menolak. Sebenarnya itu hanya adalah pengalaman yang trauma yang membuat dia ragu-ragu. Kita tahu hati Musa berkobar-kobar, tapi dihalangi dengan trauma masa lalunya, sehingga dia ragu-ragu. Saudara, itu juga yang pernah saya alami dalam hidup. Dulu saya pada waktu lagi belum mengenal Tuhan, ketika saya divonis dokter kena sakit rematik, dan berangsur-angsur tubuh saya makin terbatas bergerak, dan saya menjadi orang cacat, wah hati saya hancur. Padam, saya takut, saya tidak berani menghadapi masa depan. Dan di saat itulah 40 tahun yang lalu Pak Timotius Arifin menceritakan tentang Yesus. Dan di saat itulah saya mengalami lahir baru. Hati saya berkobar-kobar. Dan di saat itu saya menyerahkan diri untuk menjadi pendeta. Tapi saudara, otak saya berpikir, mana mungkin ya? Bisa apa enggak ya? Nanti kalau saya khotbah, saya sekarang aja nggak bisa khotbah. Kalaupun saya bisa khotbah, siapa yang mau percaya? Mana mungkin saya dengan kondisi fisik saya seperti ini, saya bisa melayani Tuhan menjadi seorang pendeta, menjadi gembala. Itu muncul. Jadi kadang-kadang saudara, ketika hatinya berkobar-kobar, hari itu hati saya berkobar-kobar. Saya mau jadi pendeta. Tapi pikiran saya mulai coba menghalangi. Karena dia bilang, kamu nggak mungkin lah. Mana mungkin, kamu nggak bisa khotbah kok. Saya waktu itu sama sekali belum pernah khotbah. Bahkan saya orang yang takut untuk berdiri di depan orang banyak. Jadi terjadi konflik di dalam batin. Tapi saudara, saya menemukan satu. Kobaran hati yang di dalam diri saya, hati yang menyala ini tidak akan pernah bisa dihentikan oleh ketakutan. Tidak akan bisa dihentikan oleh keraguan-raguan. Karena hati itu akan mendorong kita untuk bergerak maju. Itulah yang dialami oleh Musa juga. Dia punya pengalaman yang coba untuk menghentikan dia. Tapi hati yang menyala karena perjumpaan dengan Tuhan itu mendorong dia. Dari mana kita tahu? Musa akhirnya pamit sama Yitro, mertuanya. Dia bawa istri dan kedua anaknya pergi ke Mesir. Jadi hati Musa yang berkobar-kobar telah mengalahkan
keraguan-raguannya, telah mengalahkan pengalaman trauma masa lalunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hati yang berkobar-kobar, mungkin kita masih ragu-ragu, mungkin kita masih ada hal-hal yang apa mungkin ya, apa bisa ya. Tapi kalau hati kita berkobar-kobar, semua keraguan-raguan akan dikalahkan dengan semangat yang Tuhan berikan. Karena itu kita penting sekali memeriksa hati kita. Sehingga kita tahu apakah hati kita berkobar-kobar saat ini atau dalam keadaan yang padam. Karena kalau kita membiarkan dalam keadaan padam, maka kita akan kehilangan waktu-waktu dan sesuatu yang berharga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sama seperti kehidupan Musa. Saudara, kalau kehidupan Musa itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di Midian, menggembalakan kambing domba, dan di akhir 40 tahun kedua di usia 80 tahun itu, Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui semak belukar yang menyala. Dan disitulah kembali visinya menyala, kembali hatinya menyala bagi Tuhan. Dan dia melewati 40 tahun terakhir di dalam hidupnya. Dan di situ dia menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi kita tahu, seandainya Musa tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia sudah menghidupi 80 tahun yang pertama, saudara. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kalau dia tidak mengalami hati yang berkobar-kobar dan menyala di dalam Tuhan, maka Musa mungkin 40 tahun berikutnya juga menjadi orang biasa yang kita tidak akan ingat, bahkan kita tidak akan pernah tahu siapa itu Musa. Tapi karena pengalaman pribadinya, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, yang telah mengubah hatinya menjadi hati yang berkobar-kobar dalam Tuhan, dia melewati 40 tahun terakhir dengan menjadi orang yang luar biasa, menggenapi rencana Allah yang sangat dahsyat. Karena itu penting sekali bagi setiap kita mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan terus menjaganya sampai akhir hidup kita. Kita tahu Musa di dalam perjalanan hidupnya bukan hanya diawali pada waktu dia melihat the burning bush atau semak belukar yang menyala-nyala. Itu adalah titik awalnya. Setelah itu Musa menjaga hubungannya dengan Tuhan. Bahkan satu kali di dalam perjalanan Tuhan saking marahnya melihat bangsa Israel yang tegar, tengkuk, keras hati. Sampai Musa bilang, Tuhan bilang, aku mengutus malaikat deh berjalan di depanmu. Dan engkau akan memimpin bangsa Israel ini menuju Kanaan. Musa bilang, oh enggak. Kami tidak akan pergi kemana-mana kalau bukan engkau sendiri yang menyertai kami. Dia nggak mau kalau cuma diutus malaikat. Musa nggak mau. Musa mau engkau sendiri ya Tuhan. Engkau yang harus menyertai kami. Karena Musa tahu, karena hanya itulah yang akan membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa yang lain. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Musa bukan hanya memulai perjumpaannya dengan Tuhan, tapi dia menjaga selama 40 tahun akhir hidupnya itu, terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita juga perlu mengecek hati kita. Mungkin kita pernah menyala-nyala di waktu yang lalu. Mungkin hati kita pernah berkobar-kobar tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Mungkin hari ini sudah mulai padam apinya. Saudara jangan biarkan. Berkobar-kobar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita sudah tidak berkobar-kobar lagi, jangan dibiarkan. Tapi kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan menyalakan kembali hati kita dengan api Roh Kudus-Nya. Atau kalau kita belum pernah mengalami pengalaman pribadi yang membuat hati kita berkobar-kobar di dalam Tuhan, mintalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, supaya aku mengalami perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan. Dan aku mengalami hati yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Bukan karena emosi, tapi karena urapan Tuhan, karena pengalaman pribadi, karena perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang saya alami selama 40 tahun. Saya lahir baru tahun 81. Dan tahun ini kebetulan tahun 2021, 40 tahun.
dari waktu ke waktu, dari pengalaman demi pengalaman, membuat hati saya yang berkobar-kobar 40 tahun yang lalu, sampai hari ini tetap berkobar-kobar. Kenapa? Karena melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam perjalanan hidup saya, di dalam pelayanan, di dalam hidup pribadi, di dalam rumah tangga kita. Karena itu kita perlu menjaga hati kita, memastikan untuk tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Nah, salah satu cara untuk mengobarkan kembali hati kita agar berkobar-kobar dan tetap menyala di dalam Tuhan adalah kita berkomunitas. Nah, salah satu caranya ikut Morning Chapel. Saudara, di gereja kita ada ibadah setiap hari. Setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Morning Chapel. Saudara, banyak sekali orang yang mengikuti Morning Chapel mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang darinya hatinya biasa-biasa, hatinya suam-suam, berubah menjadi berkobar-kobar. Saya akan membacakan satu kesaksian dari salah satu peserta Morning Chapel, yaitu saudari Emilia Rahman. Dia bilang begini, awalnya saya mengikuti Morning Chapel hanya sekedar aja, alias masih bolong-bolong. Kadang ikut, kadang tidak. Saya merasa biasa aja, tidak ada perubahan. Malah bawaannya suka capek, ngantuk. Ya karena jam 5 pagi, saudara. Kalau nggak biasa bangun pagi, ngantuk pasti terasa capek. Tetapi saya penasaran, kok peserta Morning Chapel kelihatannya segar-segar. Dan tiap hari pesertanya banyak dan bertambah terus. Saya berpikir, apa mereka nggak ngantuk ya? Seperti saya yang sering ngantuk, belum lagi mau siap-siap ke kantor dan sepanjang hari bekerja. Saya kepengen seperti mereka, Tuhan. Itu yang ada di pikiranku. Lalu saya mulai komitmen di dalam hati, sepertinya harus dipaksa ini. Dan benar, begitu saya bersungguh-sungguh mengikuti Morning Chapel, berdoa dengan bahasa roh, mengikuti khotbahnya, saya merasa ada yang berubah di diri saya. Ini kesaksian peserta Morning Chapel. Saya jadi bersemangat dan gak ngantuk sepanjang hari di kantor, merasa fresh dan bersemangat. Sekarang malah saya pengen cepet-cepet subuh biar ngikut Morning Chapel lagi. Wow, dahsyat saudara. Orang yang tadinya ikut biasa-biasa aja, malah ngantuk, capek. Tapi ketika dia melihat peserta Morning Chapel makin lama makin banyak. Dan kayaknya orang segar-segar, wah dia komitmen, dia serius. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan. Hatinya yang tadinya biasa-biasa menjadi berkobar-kobar. Bahkan dia merindukan cepat-cepat subuh karena ingin mengalami jamahan Tuhan di pagi hari. Dan lebih lanjut dia bilang, dan ada terobosan-terobosan yang saya alami. Saya tidak gampang stres, merasa sehat, dan lebih bersemangat lagi. Padahal tadinya saya sering sakit. Di dada kiri saya suka sakit. Tapi setelah didoain oleh Cilani dan saya juga sungguh datang kepada Tuhan dengan wadah Morning Chapel, rasa sakit saya sudah tidak lagi. Dan saya yakin sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Morning Chapel, saya jadi mengerti kuasa doa. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengikuti Morning Chapel, yang tidak biasa bangun pagi, justru ini kesempatan. Jangan biarkan rohmu padam, jangan biarkan hatimu padam, tapi bangun hati yang menyala-nyala dalam Tuhan. Nah, salah satu sarananya, kita punya sarananya, ikuti Morning Chapel. Saudara peserta Morning Chapel, di tahun lalu, 15 September kita mulai di tahun 2020, pesertanya cuma 20. Hari ini sudah diikuti oleh kurang lebih 160 orang dan stabil. Saudara, artinya apa? Orang mengalami manfaatnya dan hati menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak setiap kita alami terobosan di dalam Tuhan dengan memiliki hati yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ini peristiwa sama seperti peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 41 dan 42 dikatakan jelas mereka gereja mula-mula setelah Pentakosta 120 murid Tuhan
dipenuhi Roh Kudus, lalu 3.000 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis, mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? 4 hal ini. Dan 4 hal inilah yang perlu kita lakukan hari ini, supaya kita bukan hanya memiliki hati yang berkobar-kobar di awal, tapi kita bisa terus memiliki hati yang berkobar-kobar secara konstan sepanjang hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah adalah bagian daripada kita tetap menjaga supaya hati kita berkobar-kobar. Yang kedua, dalam persekutuan di bait Allah. Ini bicara ibadah dalam jumlah yang besar. Kalau sekarang kita bilang ibadah perayaan hari Minggu, seperti ibadah online pada hari ini. Yang akan segera kita lakukan juga ibadah onsite. Dan yang ketiga, memecah roti. Di mana? Di rumah masing-masing. Ada fellowship. Ini bicara tentang apa? Persekutuan dalam wadah yang lebih kecil di rumah masing-masing. Ini kalau di gereja kita adalah kesan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti komunitas kesan, ikut, karena ini adalah salah satu cara di mana kita bisa menjaga hati kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah dengan berdoa. Baik itu doa pribadi, maupun doa korporat melalui Morning Chapel, ataupun doa dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Saudara, 4 hal ini yang perlu kita lakukan. Dan apa dampaknya? Kalau hati kita berkobar-kobar, maka api yang berkobar-kobar menyala dalam diri kita akan menyambar kepada yang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, 47 dikatakan mereka disukai semua orang. Saudara, kalau orang yang hatinya menyala-nyala, pasti disukai semua orang. Kenapa? Karena cheerful hidupnya, penuh semangat, memberikan dampak, membawa semangat. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan jiwa-jiwa baru. Oh, hidup kita akan jadi berkat. Api yang Tuhan nyalakan di dalam hati kita akan menyambar kepada yang lain. Orang yang hidup dalam keadaan suam, orang yang hidup dalam keadaan kehilangan semangat, mereka bisa dibangkitkan semangatnya. Mereka bisa mengalami jamahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya setiap jemaat Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjadi Allah di tangan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, tapi caranya gimana? Mengobarkan pertama-tama hati di dalam diri kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, yang hari ini mungkin engkau hatimu berkobar-kobar, tetap jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini mungkin hatimu mulai padam, mari kita berdoa pada hari ini. Dan kita minta supaya saudara, setiap kita mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, dan mengalami zaman Tuhan, dan memiliki hati yang berkobar-kobar. Buat Bapak, Ibu, Saudara, yang hati ini, hatinya dalam keadaan yang padam, mari arahkan tanganmu ke arah layar TV atau monitor HP atau apapun juga. Saya akan berdoa bagi saudara, biar setiap saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami percaya bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan membawa perubahan yang dahsyat dalam hidup kami. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan menyalakan hati kami menjadi berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hati mereka berkobar-kobar di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita dan hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan dan Kau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kami mau masuk di dalam perjamuan kudus, makan tubuh dan minum darah Yesus. Engkau sucikan roti dan anggur ini agar menjadi perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan Kau juga menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita sebagai tanda penghormatan.
Inilah tubuh Kristus yang telah diberikan bagi saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang besar, Dia memberikan tubuhnya supaya kita yang terpecah-pecah bisa dipersatukan kembali dengan Tuhan dan melalui pengorbanan kita diselamatkan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya untuk menebus segala dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk pengorbanan-Mu melalui tubuh dan darah Yesus. Kami boleh diselamatkan. Terima kasih, kami juga percaya di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami terima semua kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kesembuhan yang dari Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesediaan saudara mengikuti ibadah MDC Jakarta sampai selesai. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar memberi tuntunan dan pengertian sehingga kita memiliki hati yang berkobar untuk melayani Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar saudara. Namun, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, untuk negara, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan selesai. Kami tahu Engkau hadir dalam hidup kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguduskan kami, dan kami mau berikan persembahan kami atau persembahan perpuluhan kami mau berikan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati, sucikan, kuduskan persembahan kami. Juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan kami tetap percaya bangsa dan negara kami milik Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan. Dan kami tetap percaya kami melihat kuasa Tuhan ada bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kami semua. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan berkati, biar mujizat-Mu terjadi. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan ibadah hari ini, kesembuhan terjadi. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan mengucap syukur kami datang kepada Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Bahwa anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.